wabarakatuh, Om Ewa. Oke teman-teman, di samping saya ini ada RC baru. Ini RC yang masuk ke mejanya Om Ewa. Dan RC ini basicnya RGT 86130 Pro Runner. Nah, kenapa Pro Runner bisa tampil segagah ini dan sekeren ini? Nah, Pro Runner punya body Lexan dan Om Ewa ubah menjadi hard body dengan body Rubicon Pink Panther. Pink lucu, pink imut, tetapi agak sedikit garang. Seperti itu teman-teman konsepnya. Nah, bagaimana cara kita merubah dari Lexan ke hard body? Tentunya di RGT ataupun di RGT lain atau di RC lain yang masih Lexan. Kita akan kasih tahu tips dan tutorialnya serta kita akan sharing-sharing kepada teman-teman semua gimana cara kita merubahnya dan apa aja ubahannya serta nanti bagaimana cara mengfitting, men-setting dan men-set up RC ini agar RC ini nanti layak untuk dijalankan dan enak juga tentunya. Nah, jangan lupa teman-teman klik like dan subscribe dulu ya. Nanti kita akan jabarkan semua di video ini. Mungkin videonya agak sedikit panjang, nggak apa-apa lah ya. Yang penting teman-teman nanti biar punya gambaran agar teman-teman bisa merubahnya secara mandiri dan bisa dipraktekkan secara mandiri juga gitu loh. Ya, jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan juga di klik loncengnya di YouTube Om Ewa nanti biar teman-teman nggak ketinggalan tips dan info seputar RC Adventure lainnya. Oke, sebelum kita lanjutkan jangan lupa deh untuk klik like dan subscribe RC Custom. Di sana nanti teman-teman bisa lihat video RC terbaru, unboxing, deep review serta trailing RC di mana nanti teman-teman ada yang kepicut, mungkin ada RC inceran juga di sana. Sebelum kalian check out, mampir dulu. Setelah kalian cocok, baru kalian check out. Yuk, langsung aja, check it out. Nah, ini untuk RC-nya nih teman-teman. Jadi, RC-nya sudah ada di depan kita. Kita akan review layaknya seperti kita unboxing RC terbaru ya teman-teman. Ini RC dengan basic RGT 86130 Pro Runner dan ini hard body-nya sudah terpasang dan firm banget di RGT. PNP ya enggak PNP tentunya ada beberapa penyesuaian dan apa saja penyesuaiannya nanti kita akan bongkar dan kita akan kasih tips serta caranya ke teman-teman semua agar teman-teman bisa merubahnya secara mandiri di rumah. Nah, kita akan lihat dulu penampilan di Rubicon Pink ini yang sangat cantik. Bahkan nampak keren juga sih karena memang pinknya pink sangar. Nah, untuk RGT ini sudah include body Rubicon Wrangler dari Injora dengan wheelbase 313 warnanya pink dan ini tidak di repaint. Ini warna aslinya si body Injora, kita memilih warna yang pink. Kemudian keempat pintu dari Injora ini sudah bisa dibuka seperti ini. Gitu ya teman-teman, dan interiornya sangat cakep. Kelebihan dari Injora, dia klonnya seperti KYX tetapi build quality-nya ya sedengan lah. Nah, ini sudah ada action figure, dia sedang posisinya mengendarai. Nah, kita akan tutup apa aja ubahannya dan tambahan di body ini. Ada beberapa aksesoris yang Om Ewa tambahkan seperti pernak-pernik seperti ini dari besi dan di baut nih ada di atas juga. Kemudian ini ada roof cake-nya full dari belakang, depan sampai atas, bahkan ada raknya sekalian. Terus kemudian kita tambahkan light bar. Ini light bar dengan panjang 147 mm dan ada 48 LED SMD di sini dengan warna putih. Di sini ada bracketnya roof bar dan terpasang bautnya secara rapi. Kemudian di depan ini ada aksesoris cup hood dan ini memang cupnya dari sana tidak bisa dibuka ya. Ini ada aksesoris bawaan dan bagian grill depan ini versi 2 dan ini modelnya seperti Predator. Nah, karena ini grill yang sangat jongos ya, alias dia agak sedikit maju ke depan, maka untuk susahnya untuk memberesi atau membersihkan ketika kita mabar pasti banyak lumpur dan tanah yang terjebak di dalam grill ini, di dalam saringan-saringan ini masih di dalamnya banyak banget
lumpur atau tanah. Nah, kita sudah buatkan bracket magnet seperti ini teman-teman, agar bisa di maintenance dan dibersihkan secara mudah. Dan untuk perlampuannya kita buatkan soket magnet. Di sini juga ada soket magnetnya. Ini pin magnet yang Amewa custom, dimana dia bisa berfungsi sebagai DRL dan sein. Jadi di sini per lampunya ada 3 jalur kabel. Di sini kiri ada 3 jalur kabel, 1 2 3, 1 2 3, dan di kanan juga ada 3 jalur kabel, 1 2 dan 3. Begitu juga di bagian bodinya sini teman-teman. Bisa dilihat ya, ini ada pin magnetik untuk konektor sein. Apakah bisa nyala? Oke teman-teman, kita akan coba nyalakan dan tinggal kita pasangkan seperti ini. Ya, betul. Dan nyala nih. Oke, coba kita akan cek ya untuk seinnya. Tuh, seperti ini teman-teman. Kalau mau maintenance tinggal dibuka aja dan sangat mudah. Kita pasangkan kembali. Pemasangannya memang di sini ada perkuncian, jadi tidak bisa mudah langsung lepas gitu, karena kita harus memasukkan di cekungan bumper bagian depan yang sudah kita buat seperti ini. Sip, bisa untuk sen juga. Oke, untuk perkabelannya nanti kita akan bahas di bagian dalam sebelum kita bongkar RC-nya. Kemudian di bagian depan ini ada bumper yang menurutku sih cocok dengan grillnya, karena grillnya ini Predator, bumpernya ini juga ala-ala Predator seperti itu. Kita pakai winch juga, dan winchnya ini PTO bawaan dari RGT Pro Runner. Oke, untuk bodi sepertinya sudah ya. Jadi bagian belakang kita akan putar. Bagian belakang ini ada bumper juga dan dilengkapi dengan winch belakang, bumper dari KYX, serta pernak-perniknya bawaan dari hardbody, tidak ada tambahan apapun di bagian belakang. Oke, ini ada sedikit detail-detail emblem 4x4 dan jeep, serta di grill depan juga ada emblem jeep. Ini dari aluminium yang di coating. Kita akan buka bodinya ya teman-teman. Untuk ubahan apa, bagaimana caranya, yuk kita akan buka bodinya. Bodi ini dipasang dan di fitting dengan magnetic body post. Kita menggunakan magnetik yang strong magnet karena bobot RC ini berat banget. Agar magnet juga tertempel dengan kuat, maka kita perlu magnet yang lumayan untuk menunjang hardbody-nya ya. Nah, seperti ini teman-teman. Kita akan singkirkan kitnya terlebih dahulu. Kita akan bahas bagian elektrikal di bodi ini. Bodi ini sudah menggunakan cordless. Ini saya lepas dulu ya. Cordless untuk elektrikal. Jadi dia tidak menggunakan kabel usus lagi yang disambungkan ke chassis untuk menghidupkan elektrikal perlampuan di bodinya. Nah, meskipun dia menggunakan realistik lampu lem, nah, tapi dia tidak menggunakan perkabelan yang langsung dikonekkan ke bodi. Kita menggunakan magnetik di sini. Di sini ada 5 pin yang Om Ewa berikan di bodi ini untuk menunjang perrealistikan. Yang pertama di bagian depan ini fungsinya untuk menyalurkan daya yang ada di receiver. Jadi di receiver itu ada 3 pin signal plus dan minus. Nah, di sini plus dan minusnya ada di sini teman-teman, untuk menyalurkan daya ke modul-modul LED di sini. Nah, ini ada plus dan minus. Apakah nanti tidak konslet Om Ewa? Enggak, karena ini jauh jaraknya. Jaraknya pertama jauh, kedua di bagian bodi di bagian chassis ini magnetiknya bertumpu pada shock tower yang plastik. Jadi dia modelnya isolator, bukan konduktor. Isolator kan tidak menghantarkan listrik. Jadi secara independen mereka berdiri sendiri, positif dan negatifnya, tanpa khawatir untuk konsleting atau mungkin short circuit ya. Ini plus minus, positif dan negatif, dan ini signal 1, signal 2, serta signal 3. Apa itu signal 1, signal 2, signal 3? Signal 1 memberikan informasi untuk sein.
Nah, untuk modul sen kita yang butuh signal satu kita sambungkan ke pin yang ini. Ini pin signal satu. Jadi di 3 pin receiver itu signal satunya kita panjangkan dan kita hubungkan ke kasis serta nanti akan connected ke sini. Ini signal satu, ini signal 2 dan ini signal ketiga. Signal satu untuk sen, signal kedua untuk lampu maju dan mundur, ataupun nanti bisa lampu rem juga itu masuk ke channel 2. Signal 3 kita bisa menghidupkan perlampuan seperti layaknya roof lamp, serta lampu depan yang sudah RGB ini kita gabungkan ke signal nomor 3. Nah ini modul lampu depan RGB serta lampu roof lamp kita hubungkan ke signal nomor 3. Untuk signal nomor 1 dan 2 kita hubungkan ke realistic lamp dari KYRC. Omewa menggunakan realistic lamp dari KYRC. Nah, KYRC ini ada 2 kabel yang dihubungkan ke belakang untuk menunjang perlampuan bagian belakang, maju, mundur, dan sein, serta rem. Kenapa di depan tidak disambungkan? Karena di depan menggunakan modul lampu terpisah. Karena lampu di depan sudah menggunakan lampu RGB bukan LED lagi dari KYRC. Lebih tampak manis dan garang nanti kalau kita menggunakan RGB dan disertai dengan angel eyes. Gitu ya teman-teman. Jadi di sini tidak ada yang perlu ditanyakan. Nanti kalau misalkan teman-teman minta tanya atau mungkin kurang jelas bisa di kolom komentar ya. Seperti ini untuk layoutnya, kita rapihkan serapih mungkin dan kita pastikan bagian-bagian tertempel ini tidak mengganggu di chassisnya tentu. Nah seperti ini modul, ini channel 1, ini channel 1 benar, dan ini channel 3 di jumper ke sini bisa langsung. Ini dari modul KYRC, dia butuh channel 1, channel 2 terkumpul di sini. Channel 1, channel 2, channel 3 terkumpul di sini, kita colok soket. Oh ya, ini soketnya bisa dilepas kalau misalkan nanti ada perbaikan gitu, kita bisa melepas modulnya gitu teman-teman. Ini untuk dicolokkan kembali ke soket channel 1, 2, dan 3 seperti itu. Nah, tidak ada baterai eksternal untuk perlampuan, kita tetap menggunakan baterai dari receiver karena mungkin daya yang dipakai hanya untuk RGB dan LED bar aja, tidak ada daya-daya yang lain gitu. Dari body sudah ya teman-teman, cukup mewakili dan memberikan sedikit gambaran. Oh iya, untuk action figure ini fit banget. Nah, kakinya nggak terpotong, bodinya nggak terpotong, dan dia bisa nangkring seperti ini. Ada tambahan di sini untuk Eva Foam agar tempat duduknya agak jauh lebih tinggi sedikit karena kakinya biar nggak terlalu menekuk ya. Nah tapi kakinya fit sih, enak banget. Oke Mbak, siap untuk off-road ya Mbak. Pink Panther. Oke, kita akan singkirkan bodinya dan kita akan bahas gimana caranya kita memfitting hard body. Nah, langkah pertama teman-teman kalau kalian memfitting hard body, kita langsung ke teknis ya. Jadi teman-teman dari body Lexan seperti ini. Nah, seperti ini. Ini bodinya RGT. Dari body Lexan seperti ini, teman-teman bongkar semua per bumperan dan per inner fenderan dari RGT karena RGT yang ada inner fendernya itu tidak kompatibel dengan hard body Rubicon. Mungkin teman-teman yang suka cowok-mencowok dan tidak eman-eman karena mungkin ada yang bisa menambahkan atau mempertahankan inner fendernya ya nggak masalah, tapi yang penting teman-teman berani cowok itu fendernya karena di body Rubicon bagian depan pasti teman-teman bakalan cowok karena bagian depan inner fendernya akan keluar seperti ini karena body Rubicon itu akan mengerucut di bagian depan, sedangkan di bagian depan bodinya RGT dia menggunakan body Ford, bagian depan ini nampak lebar. Nah, tentu nanti inner fender pas kalau dipakai ke Rubicon, inner fender akan offset. Jadi teman-teman harus mempapras dan mencoak. Kalau teman-teman nggak mau mempapras dan mencoak, udahlah lepas aja inner fendernya. Untuk dijual kembali inner fendernya yang masih utuh itu banyak banget teman-teman yang membutuhkan di luar sana perintelan-perintelan part RGT mungkin.
Kemudian bumper depan belakang yang masih plastik itu tidak compatible juga. Kalau teman-teman mau sih mempertahankan ya nggak masalah, cuma nanti looknya dari Rubicon dan bumpernya RGT tidak masuk sekali gitu. Nah, setelah teman-teman uh, lepas bumper belakang depan, inner fender juga dilepas, baru teman-teman fitting. Caranya bagaimana Om? Caranya semua shock tower itu harus clean dulu. Jadi shock tower bebas dari mungkin mounting-mounting yang ada di bodinya si RGT ya. Harus clean dulu shock tower bagian depan, dipertahankan bagian belakang boleh enggak, boleh dipertahankan juga untuk mengambil uh, sampel apakah nanti shock towernya itu nempel di body yang kita mau pasang atau enggak. Jadi kita harus bersihkan dan kita harus cleankan terlebih dahulu seperti gini nih teman-teman. Kita ini kan belum ada magnetnya ya, seumpamanya ini belum ada magnetnya, kita paskan seperti ini. Nah, kita paskan, kemudian langkah yang pertama teman-teman harus ambil sudut tengah dari wheelbase-nya roda ini ya. Ini wheelbase-nya 313, untuk bodinya juga 313. Kita paskan dulu bagian tengah dari roda belakang di tengah-tengah fender. Setelah pas bagian depan, misalkan dia terlalu mundur atau terlalu maju, teman-teman bisa fitting bagian depan dulu dan bagian belakang teman-teman mundurkan seperti ini. Nah, di link root ini ada sedikit mundur ya, mundur untuk menambah wheelbase-nya. Kemungkinan karena inner fendernya di Ford Bronco itu lebar dan inner fendernya Rubicon ini sempit banget. Nih sempit banget. Jadi agar roda ini ketika di press dan roda itu masuk ke fender dengan sempurna seperti ini. Jadi teman-teman harus menfitting dulu bagian depan. Kalau misalkan bagian belakang tidak pas, ya yang dimundurkan bagian belakang saja, jangan bagian depan. Kalau teman-teman memajukan bagian depan, teman-teman nanti harus konsekuensinya merubah mungkin servonya yang mentok dan lain-lain. Itu nanti akan sedikit merepotkan. Kalau di bagian belakang yang dimundurkan, teman-teman tidak banyak customisasi di sini karena di belakang hanya link root dan shock saja. Tidak ada servo, tidak ada link steering, tidak ada panhard juga di bagian belakang. Jauh lebih mudah kita memfitting bagian belakang daripada kita memajukan bagian depan. Gitu ya teman-teman. Nah, di bagian belakang ini ada sedikit tambahan. Jadi ini linknya Om Ewa panjangkan sedikit. Ini sekitar setengah senti dan bagian sini setengah senti. Total 1 senti roda ini mundur ke belakang untuk mencocokkan dengan fender body Rubiconnya. Setelah itu cocok, teman-teman langsung balik seperti ini. Bodinya jangan dipasang aksesoris dulu ya, masih kosongan. Kalau bisa jangan dipasang jendela-jendelanya juga. Dan teman-teman juga boleh membalik seperti ini. Teman-teman inspeksi apakah ada yang mengganjal atau yang mengganggu chassis ini masuk ke bodi. Ketika itu ada yang mengganggu dan di chassisnya tidak bisa kita custom atau mungkin sudah firm seperti gearbox. Gearbox kan nggak mungkin kita geser ke kiri atau ke kanan ya, karena memang gearbox sudah firm di situ. Yang harus kita sesuaikan ya membebaskan area yang mengganggu gearbox biar dia bisa masuk ke bodi. Seperti bodi Rubicon ini gearboxnya terganggu banget, jadi di dalam bodi sini gearbox dikasih tempat ruang ekstra dengan cara mencowok dan mengkikis agar gearbox bagian bonggol depan RGT yang besar ini bisa masuk ke dalam hardbody. Nah, ini teman-teman juga harus hati-hati karena sebelum mencowok seperti ini teman-teman harus di fitting dulu, digambar dulu apa aja yang nyangkut, teman-teman garis, teman-teman pakai spidol, tandai semua yang nantinya akan dipapras atau dicowok. Ya memang harus sedikit demi sedikit coba lagi, masih nyangkut, papras lagi sedikit, masih nyangkut, papras lagi, masih nyangkut, papras lagi. Kenapa? Biar teman-teman harus firm aja, jangan sampai kelebihan teman-teman untuk mencowok ini, nanti looknya jadi kurang bagus ya. Nah, kemudian di bodi ini setelah selesai di fitting dan tidak ada yang mengganggu, sudah bebas semua, teman-teman ambil garis tengahnya, tengah dari
bumper depan ini ditandai. Mungkin teman-teman bisa minta bantuan selotip kertas, kemudian ambil penggaris dan cari titik tengahnya garis. Setelah digaris, di sini juga ada mount bumpernya, ambil titik tengahnya. Mungkin teman-teman bisa menggunakan lagi isolatif kertas, kasih penggaris dan ambil titik tengahnya, garis juga. Cocokkan garisnya harusnya sama, harus garis lurus ya. Kita ambil tengahnya, kemudian tahan, dan di belakang juga sama untuk fender, untuk bumper belakang, untuk bodi belakang dikasih selotip kertas dan diambil garis tengahnya, dicoret-coret, dan di chassisnya juga kita ambil garis tengahnya, coret-coret, kita fitting dulu. Setelah kita fitting, kita masukkan roda, cari apakah body ini sudah pas untuk travelnya. Kalau misalkan bodinya terlalu pendek atau masih terlalu cingkrang, teman-teman bisa turunin lagi apa yang menyangkut di body ini biar dia turun, papras lagi. Nah, kebetulan di RC ini tidak terlalu banyak paprasan karena nyaman banget, dan ini travelnya juga pas ya, ini pas, dan bagian depan juga pas. Setelah di fitting dirasa pas, untuk travelnya juga pas, ketinggian body ini juga pas di chassis dan di travel, dan dia juga pas di tengah, bagian depan juga pas di tengah, bagian belakang juga pas di tengah. Teman-teman langsung berikan buatkan dulu mount seperti ini, mount untuk kiranya menempelkan magnetnya. Nanti teman-teman bisa kaji di mana sekiranya magnet itu bisa teman-teman tempelkan. Setelah ditempel, baru teman-teman kasih magnet di sini. Nah, dikasih lem dulu, di atas dikasih lem dulu, kemudian ditempel. Ini posisikan tengah, ini posisikan tengah, didiamkan sampai benar-benar mengeras, baru teman-teman bisa kaji kembali untuk bodinya apakah sudah pas tengah atau belum. Kalau misalkan belum pas tengah, teman-teman bisa revisi kembali ya. Jadi memang untuk awal-awalnya teman-teman bakalan banyak mengalami kesulitan dan effortnya di fitting seperti itu. Tapi tidak apa-apa, semua itu adalah pengalaman, dan pengalaman itu kalian yang cari sendiri. Nah, setelah kalian fitting dan pas, bodinya pas tengah, travelnya pas, dan wheelbase-nya juga pas, center fender seperti ini, center fender semua, body mount sudah terpasang, sudahlah selesai untuk urusan body. Ya, emang itu agak sedikit ribet sih teman-teman, tapi tidak apa-apa. Yang penting teman-teman punya gambaran bagaimana teorinya untuk memasangkan body ini. Jadi memang harus di fitting. Di fitting, jangan lupa di fitting bagian fendernya terlebih dahulu gitu. Nah, nanti teman-teman kalau misalkan ada yang ditanyakan, bisa di kolom komentar, nanti Om Ewa bisa jelaskan mungkin jauh lebih rinci di email dan apapun medianya, di DM dia nggak apa-apa, nanti di TikTok boleh juga. Setelah itu nanti misalkan bagian perkakian, dan ini perkakiannya sudah diganti dengan gardan dari SCX 10 generasi 2 dengan prisma bonggolnya, bonggol prisma, dan dia sudah reverse karena RGT ini gearboxnya reverse, jadi kita memilih bonggol prisma agar support reverse juga. Oke, ini terlalu cepat enggak teman-teman? Kalau misalkan terlalu cepat, nanti silahkan di kolom komentar. Nah, misalkan nanti bisa kurang jelas, bisa ditaruh di kolom komentar juga. Apa aja ubahan ketika kita mengganti gardan dari SCX 10 yang dimasukkan? Nah, karena RGT ini menggunakan basic servo on axle, dan servo on axle-nya RGT itu agak sedikit aneh karena servonya dia berdiri seperti ini. Kita juga akan memposisikan servo itu berdiri seperti ini, seperti layaknya servo di originalnya gardan RGT ya. Dan bonggolnya ini bonggol tengah, karena di RGT itu bonggolnya samping. Terpaksa kita menggunakan bonggol tengah. Kita lihat kopelnya juga tidak terlalu stres. Kalau di RGT kemarin dia bonggolnya samping sebelah sini, dia kopelnya lurus. Nah, ini bonggolnya tengah, tidak masalah. Dari kiri ke tengah tidak terlalu stres, kecuali dari kiri ini langsung ke sebelah kanan, itu terlalu stres banget untuk bonggolnya.
Bagian belakang tidak ada ubahan apapun dan dia PNP dengan Guardian SCX 10 versi 2, hanya bagian depan saja yang butuh kita custom di mount servo. Jadi mount servonya ini kita custom teman-teman, bisa dilihat sebentar. Nanti Om Ewa kasih gambarannya ya. Ini dilihat, ini custom mount servo yang tidur, kita kasih bracket untuk servonya biar bisa berdiri lagi posisinya. Nah, ini apakah nyangkut di mana-mana? Enggak. Dan ini masih firm juga, dia servo masih masuk keluar dengan sangat luas. Kemudian untuk link servo juga tidak mentok apapun. Bahkan di sini ada Wins PTO. Nah, untuk servo Wins PTO kita majuin nih. Wins PTO sini kan ada mountnya ya. Nah, mountnya itu menyatu dengan mount shock. Kita potong dan kita majuin Wins servonya PTO ini agar servo steering bebas, tidak ada hambatan, tidak mengganggu Wins PTO juga. Nah, seperti ini. Wins PTO kita majuin mentok sampai depan, kita bikin lubang baut lagi, dan mount bumper di depan juga kita menggunakan mount dari SCX generasi kedua yang sudah support Wins on axle, bukan Wins on chassis. Jadi ini mount bumper dengan dengan servo on axle, jadi dia tidak ada mount servo di mount bumpernya. Seperti ini teman-teman, ada gambaran tidak? Sebenarnya Om Ewa mau jelasin dari awal sampai akhir, kemungkinan nanti videonya bakalan 3 jam untuk caranya ya. Ini teman-teman bisa spotlightnya aja, jadi nanti mungkin bisa ada sedikit gambaran seperti itu. Semoga ya, harapannya seperti itu. Aman, dia tidak menggunakan pahat karena servonya on axle. Untuk pergerakan flag masih sangat luas dan masih sangat bebas. Pergerakan press juga masih sangat bebas. Nah teman-teman yang kesulitan untuk mengubah Guardian RGT ini bisa pakai SCX 10 generasi 2, mouse portal, mouse track bebas, yang penting servonya teman-teman harus dibikin berdiri kembali ya, jangan tiduran. Kalau tiduran bakalan mentok dengan motor yang ada di depan. Nah, oke, untuk RC ini speknya apa? Speknya ini sudah menggunakan shock dari KYX dengan panjang shock 90 mm. Kemudian dari shocknya sudah full oil ya. Dari shock bumper depan belakang sudah full metal, yang depan ini pakai model Predator, yang belakang dari KYX dan disupport Wins N20 di bagian belakang. Ini mount bumper belakang kita manfaatkan juga sisanya untuk mount Wins. Jadi ada 3 titik Wins pegangan di sini, dan di tengah. Nah, ini cukup banget untuk Wins mengambil pijakan atau kekuatan di chassis ya. Ini N20, kenapa dipilih N20? Karena N20 Wins yang kompatibel, sangat ringan, sangat ringkas, dan torsinya juga lumayan untuk sekedar menurunkan RC ini dari jurang. Kan fungsinya Wins di belakang kan membantu RC ini turun ke jurang agar tidak terjungkal. Untuk roda ini wheelbase 313 dengan velg 1,9 inch, rodanya dengan roda 120 mm super swamper dari Proline TSL SX. Ini dari Proline, kemudian velg boom racing. Kemudian untuk elektrikalnya nih teman-teman, karena servo depan dia menggunakan power HDB3S brushless, dia support high voltage. Untuk menunjang high voltage kita menggunakan BEC eksternal di sini. Jadi ini BEC eksternal dan powernya disambungkan dengan kabel soket balance charger. Nah, di balance charger ini kita ambil arus yang paling ujung dan ujung, positif dan negatifnya di sini untuk mensuplai ke BEC. Dan BEC ini keluarannya 8,4 volt, dia disambungkan ke receiver servo ya. Jadi tidak ada hubungannya ke
receiver. Jadi BEC ini langsung supply daya ke servo depan, dan satu kabel servo depan dia dihubungkan ke receiver. Jadi di receiver ini ada satu kabel saja ini teman-teman untuk servo. Jadi dua kabel sisanya ini dia tersambung ke BEC untuk arus yang jauh lebih besar 8,4 volt. Kenapa BEC ini tidak disalurkan ke receiver aja, biar nanti receiver ini mengambil daya full dari BEC nih teman-teman. Tidak semua perangkatan elektronik yang tersambung ke receiver ini support high voltage 8,4 volt. Terutama di bagian lampu, di bagian servo shifter seperti ini. Ini tidak support untuk high voltage. Nah, karena dia tidak support, jadi high voltage khusus untuk servo depan saja, dan winch untuk supply winch, power winch ya, power winch aja. Tetapi winch ini menggunakan satu kabel signal yang masuk ke receiver. Yang masuk cuma kabel signal. Kabel baterai dia masuk ke BEC langsung gitu. Kemudian kita menggunakan Dumbo RC DDF 350 untuk RX-TX-nya. Ini ada ESC 30 ampere, kita kasih heatsink untuk pendingin MOSFET, dan dia dayanya sudah dari sini soalnya. Sudah dari BEC eksternalnya, jadi kemungkinan besar winch ini full perform karena dia dapat arus besar 8,4 volt. Kemudian di sini ada channel 1, channel 2, channel 3 di perlampuan seperti biasa. Ini untuk servo dig, servo shifter juga ada di sini, servo 4WD juga, servo dig juga ada di sini juga. Secara kit RC ini tidak banyak yang terlalu neko-neko ya. Dia hanya sebatas winch depan belakang. Kemudian ini secara normalnya juga servo dig, servo shifter, ada ESC winch juga, dan ini pakai Fusion Pro. Ya, seperti ini teman-teman. Untuk elektrikalnya ini ada BEC untuk khusus untuk supply arus ke servo depan dan winch aja. Sisanya tidak ada. Jadi perlampuan sangat simple, elektrikal juga sangat simple sih. Ini ada kabel, ini channel 2 dan 3. Ini channel satunya di sini. Ini plus minus ya. Ini langsung disambungkan langsung ke receiver, positif dan negatifnya. Ini channel 1, channel 2 dan channel 3 yang dihubungkan ke bodinya nanti ketika bodinya terpasang untuk menghidupkan atau mengontrol elektrikal di realistic lamp di body. Yap, seperti itu teman-teman. Oh iya, untuk fitting baterai, ketika teman-teman mau fitting baterai, jadi baterainya tinggal dipasangkan seperti ini, simple, dan sudah dibuatkan di bagian body agak sedikit di custom atau dicoak, karena di body ini baterainya tertanam di sini. Nah, karena baterainya tertanam di sini, biar support juga baterai bawaan. Ini kan sudah bawaan RGT, baterainya ditempatkan di sini. Jadi kita tidak ubah, tidak di belakang atau di depan, tetap di sini di bagian sini. Jadi ini untuk arus BEC ya. Nah, jadi untuk kabel nanti kita tali fiksasi itu ya, pakai tali velcro. Untuk kabel dan baterai aman, masih fit juga masuk dan terpasang dengan baik. Ini untuk magnetnya juga terpasang dengan baik, sangat rapat. Bagian depan juga terpasang sangat rapat. Memang untuk magnet ini tidak bisa mengangkat chassis karena chassisnya memang berat banget. Total berat RC ini di angka 5 kiloan, bodinya sendiri di angka 1,6 kilo. Nah, bagaimana teman-teman untuk RGT ini yang sudah diubah ke hard body? Ada sedikit gambaran tidak teman-teman? Semoga teman-teman ada sedikit gambaran ya, karena memang banyak banget yang minta tutorial cara mengubah Lexan ke hard body. Seperti ini kita bisa gambarkan. Oke teman-teman, ini tutorial untuk
sharing-sharing buat teman-teman yang mau ganti body Lexan ke hard body ya. Jadi seperti itu teman-teman, semoga sedikit ada gambaran, semoga teman-teman bisa melakukan sendiri di rumah secara mandiri. Nanti misalkan teman-teman ada kesulitan bisa ditulis di kolom komentar. Oke, see you next time. Sampai jumpa di lain kesempatan, sampai jumpa di tips and trick berikutnya. Jangan lupa di like dan subscribe, yang belum subscribe jangan lupa dibunyikan tombol loncengnya biar kalian tidak ketinggalan info seputar RC Adventure serta tips and trick modifikasi RC Adventure lainnya. Bye bye. Salam satu hobi, salam satu remote. See you. Pink Panther. Cik.